Selamat pagi anak-anak, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Tentunya Enci merasa pasti luar biasa karena Tuhan itu baik menolong kita semua hingga saat ini. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita semua. Nah, anak-anak, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, pada hari ini, Minggu tanggal 8 November tahun 2020, kita akan beribadah Sekolah Minggu Jemaat Gemim Peniel Bahu. Nah, anak-anak, sudah siap semua? Orang tua tentunya mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan juga guru-guru sekolah minggu yang mengikuti dari rumah. Dan pada saat ini, ibadah hari ini akan diselenggarakan oleh anak-anak dan guru-guru sekolah minggu kolom 5 dan kolom 6. Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu aduh, siap berperangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Yang
anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 8 November tahun 2020. Dalam kurikulum Bina Anak pelajaran 45 dengan tema kepribadianku. Dan di minggu yang kedua ini, judul pelajaran kita adalah disiplin. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberi lagi kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, beri kami hikmat supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh mengerti apa maksud Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Inilah kami Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Daniel 6 ayat 11 dan 12 di bawah perikop Gua Singa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kedisiplinan adalah kehendak Tuhan dan sesuai dengan Alkitab. Nah, saat ini Encik mengajak kita semua untuk menyaksikan video berikut ini. Daniel adalah salah seorang pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius. Setiap hari 3 kali Daniel berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Hal itu dilakukannya secara tetap. Daniel disiplin dalam beribadah. Ketika ada perintah yang berupa larangan untuk beribadah, kecuali menyembah raja, Daniel tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia,
kecuali kepada tuanku ya Raja. Maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel pulang ke rumahnya, berlutut dan berdoa serta memuji Tuhan. Orang-orang yang mencari Daniel pun menemukan ia sedang berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Namun ia tidak merasa takut. Daniel tetap memilih untuk taat beribadah dan menyenangkan hati Tuhan daripada menyembah kepada raja. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Sekalipun karena hal itu, Daniel kemudian dilemparkan ke goa singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Tetapi Tuhan menolong Daniel. Karena itu Daniel selamat dari terkaman singa. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Tuhan juga menginginkan supaya kita jadi anak-anak yang berdisiplin dalam beribadah. Tuhan Yesus sendiri selama hidup di dunia setiap pagi pasti berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus saja bisa dengan disiplin dan tekun berdoa dan memuji Tuhan. Dia memberi contoh untuk kita ikuti, maka kita pun bisa melakukannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah rajin untuk datang beribadah pada hari Minggu di gereja, mengikuti ibadah pondok gembira dan ibadah-ibadah lainnya. Rajin berdoa saat bangun tidur, hendak makan, mau ke sekolah, mau tidur, lakukan itu setiap hari. Jadilah juga anak yang mau memuji Tuhan, bernyanyi dengan cara yang benar, bukan bermain saat menyanyi. Tuhan sungguh menginginkan kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 12. Nah, adik-adik, enci-enci, kita sudah menyaksikan video tentang Daniel. Daniel adalah seorang pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius. Nah, Daniel, dia hidup takut akan Tuhan dan dia selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, setiap hari adik-adik, Daniel beribadah kepada Tuhan 3 kali. Dia berlutut, dia berdoa,
dan dia memuji Tuhan. Dan Daniel ini dia sangat disiplin dalam beribadah. Nah, ketika ada perintah yang melarang untuk beribadah kepada Tuhan, Daniel tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Karena adik-adik inci-inci, ini Daniel dia memilih untuk taat beribadah kepada Tuhan dan dia mau menyenangkan hati Tuhan daripada menyembah raja waktu itu. Karena waktu itu diperintahkan hanya boleh menyembah raja, tidak boleh menyembah Tuhan. Tapi Daniel dia tetap tekun dan taat, dia beribadah hanya kepada Tuhan. Meskipun adik-adik inci-inci, ini Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Tapi walaupun Daniel dorang suruh lempar di gua singa, Tuhan tetap menolong Daniel. Sehingga Daniel ini selamat dari terkaman singa. Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin supaya kita semua jadi anak-anak yang disiplin beribadah kepada Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang selama ada di dunia, Tuhan Yesus selalu berdoa. Tiap pagi Tuhan Yesus berdoa, tiap pagi Tuhan Yesus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu memuji Tuhan. Tuhan Yesus selalu menjadi contoh yang terbaik. Menjadi contoh yang terbaik bagi kita semua. Nah, adik-adik, inci-inci, kita pun harus begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, satu, adik-adik dan inci-inci harus rajin beribadah. Rajin beribadah pada hari Minggu, rajin beribadah di sekolah Minggu, dan rajin beribadah di setiap ibadah-ibadah yang lain. Misalnya di Pondok Gembira, rajin berdoa. Pada saat kita mau tidur, kita bangun tidur, kita harus berdoa. Kita mau makan, kita mau belajar, ataupun kita juga mau bermain, kita tetap ingat Tuhan, berdoa. Dan itu adik-adik orang mesti lakukan secara disiplin dan tekun. Nah, kalau orang melakukan hal itu setiap hari, rajin berdoa, tekun, disiplin berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, maka orang semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik, jadi anak-anak Tuhan yang benar, yang membanggakan orang tua dan memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah orang jadi anak-anak Tuhan, supaya orang semua menjadi berkat bagi banyak orang. Sama dengan cerita yang orang saksikan di video tadi mengenai Daniel. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi tertanam dalam hati dan pikiran kita untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Kita berikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di Jemaat Gemini Penialba. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita akan berdoa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini, hari Minggu, Engkau sudah lindungi kami semua, anak-anak, guru-guru dan orang tua, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan, yang sudah diberikan oleh enci-enci. Kiranya firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati anak-anak semua, kami semua, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu Gemim Penil Bahu, semua anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Di dalam masa pandemi COVID-19, kami tetap beribadah dari rumah, tetapi juga kami memohon perlindungan Tuhan, belas kasih Tuhan untuk selalu menolong kami, menuntun kehidupan kami, baik kami anak-anak, guru-guru dan orang tua. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Penil Bahu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati dalam pelayanan kami ini, walaupun pelayanan ini masih secara daring atau dalam jaringan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa semua itu Tuhan kuduskan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Penil Bahu. Ajar kami juga tahu Tuhan untuk tahu bagaimana memberi bagi sesama kami yang memerlukan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, orang yang ditimpa bencana alam. Bapa di dalam surga, orang yang kehilangan, orang yang dikasihi, kiranya Tuhan menghibur mereka dalam kedukaan mereka. Bapa di dalam surga, kami akan akhiri doa ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberkati kami, dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Kami akan ucapkan, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita semua telah diberkati, kita boleh beribadah, kita boleh berdoa,
bersyukur, menyanyi lewat puji-pujian, bahkan kita boleh membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kita semua diberkati. Dan kita tetap terus berdoa kepada Tuhan agar senantiasa dalam kehidupan kita Tuhan menjaga dan menolong kita semua. Shalom dan